puasa itu bagi semua zaman, generasi dari generasi itu seakan-akan dari ayat tadi kan ini dipertahankan syariat puasa ini. Iya. Ditetapkan terus. Apakah itu ada semacam satu kesan bahwa sedemikian pentingnya puasa itu? Sangat, bahkan terpenting. Karena tidak ada cara melemahkan atau menundukkan nafsu selain puasa, itu tidak ada. Berarti fokusnya puasa itu adalah permasalahan nafsu kita. Is Itu. manu nyoncong wis pokoke nafsu. Nah, ini kalau sekali sing dereng terus pun bicara berpuasa ala Nabi. Nah, ya Baik Nabi tadi. itu disingkat oleh Nabi imanan wahtisaban. Imanan ini bahwa percaya sekali informasi langit atau firman Allah di kitab suci itu benar adanya, dan ketika kita menjalani dengan sepenuh hati, efeknya ya akan maslahah bagi kita. Itu kesadaran imani yang begitu itu harus kuat. Kemudian ditambah wahtisaban, kita introspeksi diri, kita muhasabah. Kalau bisnis itu tahunan apa? Iya. Tutup buku Tutup buku tahunan. Iya, evaluasi. Iya. Evaluasi Evaluasi tahunan. Iya. Di mana kita harus menjadi orang yang beruntung. Orang beruntung adalah tahun ini lebih baik dari tahun kemarin, tahun depan lebih baik dari tahun ini, begitu seterusnya. Kalau hitungan tahunan, hitungan bulanan, bulan ini lebih baik dari bulan kemarin, bulan depan lebih baik dari bulan ini. Kalau hitungan mingguan, ya seperti itu. Jika tidak lebih baik, ya merugi. Kata kuncinya di imanan wahtisaban. Iya, tapi Iya. menarik Ini itu. bisa diterapkan di semua aspek Sesungguhnya, ibadah. sesungguhnya Ibadah, hanya harus puasa. harus ada Dilandasi Imanan ya wahtisaban imanan itu. wahtisaban. imanan wahtisaban. Sholat pun juga hendaknya ya imanan wahtisaban. Zakat begitu. Zakat, Iya. haji, umroh, Ngaji. ngaji, ya semua. Tapi yang menarik itu di puasa sendiri khususnya ya. Bahwa Rasulullah memberikan garis harus imanan wahtisaban itu ya. Sementara di Qur'annya itu la'allakum tattaqun. Ya, La'allakum tattaqun kan kalau Allah yang la'allakum itu kan pasti. iya. Pasti kalian bertakwa. Hmm. Kenapa spesifikasi la'allakum tattaqun ini hanya ada di puasa? Iya. Di sholat kok aqimus sholah atau zakat kok enggak la'allakum tattaqun gitu. Karena pasti ikhlas tadi itu. Sebab puasa itu pasti ikhlas. Oh, nggak bisa dipamerkan. Takwa itu kan Takut itu ya. iya, perasaan diawasi Allah setiap saat. Nah, ya, maka la'allakum tattaqun, supaya dimanapun kamu berada, nggak perlu CCTV, nggak perlu di satpami, nggak perlu di direkam, nggak perlu. Kalau dalam makom ihsan itu berarti ini sudah orang yang puasa itu sudah muraqabah. Muraqabah, ahlul muraqabah, golongan orang-orang yang merasakan pengawasan Allah kapanpun, dimanapun, dalam keadaan bagaimana. Kalau begitu, apa bisa secara peringkat dan dimulai dari syahadat. Tidak akan benar sholatnya kalau syahadatnya tidak benar dan baik. Tidak akan benar kemudian zakatnya kalau sholatnya. Iya. Begitu juga dengan puasa. Apa Iya. bisa seperti itu? Ya, memang seperti itu. Semuanya disyaratkan benar dan baik. Benar ini jurusan Allah, Iya. baik ini jurusannya Rasulullah. Allah lan Rasuli, Allah lan Rasuli, Allah lan Rasuli. Misalnya di sebagian masyarakat kita itu kalau bulan Ramadan mereka tidak pernah meninggalkan untuk tidak puasa, selalu ikut puasa. Tapi sementara di hari-hari biasa, bahkan ya di Ramadan barang, itu sholatnya malah tidak diperhatikan. Ya. Kalau tadi peringkat, mestinya dia memperbaiki kualitas sholatnya dulu, baru bisa berpuasa. Nah, terus bagaimana
kondisi di masyarakat yang sudah seperti ini itu bagaimana? Ya itu tidak benar atau belum benar atau kurang benar. Itu karena liqillatil fahmi. Makna sholatnya yang Iya. bermasalah. Karena sedikitnya pemahamannya. Harus paham, nggak boleh sedikit. Oh, Harus iya. penuh. Terus menarik sekali dengan begini, ada satu realita dalam pandangan tertentu itu tentang memilih-milih dalam menjalankan ibadah, kan gitu. Ini kan ada pertimbangan begini juga ini, ada fakta yang begini bahwa berangkat melakukan ibadah itu dari dia menemukan hikmah. Ya. Misal, enggak sholat sama sekali, tapi Ramadan enggak pernah bolong. Ya. Itu dengan alasan dia menemukan hikmah yang masuk akal logikanya di dalam syariat berpuasa. Sementara di dalam sholatnya dia tidak menemukan. Nah, Ya. dorongan puasa yang karena demikian ini bagaimana ini? Oh, Gitu. sah-sah saja karena memang pintu masuk kesadaran itu 1001 pintu, di mana masing-masing orang itu tersadarkan atau terbuka hatinya itu aneka Prosesnya. versi. Ya, itulah maka kemudian Banyak jalan menuju Roma. Banyak jalan menuju Roma. Ya, ya. Agama kita itu agama yang lurus dan toleran. Ya. Ya ahlan wa sahlan. Ini kan ceritanya kan mukaddimah kan. Masuk, Gerbang. betul. masuk beragama ya. Ya. Si A melalui puasa, Ya. si B melalui sholat karena mengalami si C melalui zakat, si ya memang lain-lain. Jadi Kadang gara-gara Makanya haji kan ini bareng. saya jadi teringat cerita ada seorang pemuda, Ah, dia meninggal sementara selama hidupnya dia nyaris tidak pernah menjalankan perintah-perintah agama. Tapi di setiap 12 Rabiul Awal, di setiap Maulid Nabi, si pemuda ini membeli baju baru atau pokoknya bersosial lah. pakaian yang paling baik itu kemudian diberikan kepada mereka yang Fakir berhak miskin. membutuhkan. Oke. Ya, Itu aja, tapi dari itu aja sudah poin luar biasa itu. iya karena dia melakukannya imanan wahtisaban itu. Itu imanan wahtisaban melakukannya. Tapi tidakkah ada semacam batasan minimal luar biasa itu terhadap kaitannya dengan ubudiyah yang lain, gitu? Ya kalau kesempurnaannya ya begitu. Ya, saya melihatnya malah begini. Jadi dengan beraneka ragamnya bentuk ibadah, bentuk kebaikan, Ya. ini itu semua tidak jaminan. Tidak jaminan bahwa yang bersangkutan kemudian di akhirat layak Iya. mendapatkan award berupa surga. Bukan di situnya ternyata. Berarti Nah, milih satu tok yang sampai ahli apa begitu? nah, ini Maka begini, ya. Memang tidak ada yang tahu. Karena ikhlas itu rahasia, yang tahu hanya Allah. Di amal ibadah yang mana yang berhasil tanda petik mencuri perhatian Allah dan atau Rasulnya terus yang membuat tanda petik Allah kagum atau Allah Ridho. mengapresiasi. Iya. Itu poinnya. Poinnya itu di dadekno Gusti Allah nggih. muji. Dadekno Gusti Allah muji. Iya. Nah, maka ya inilah yang di Rebuan Agung di dalam melakukan apapun itu sebenarnya ya nggak boleh tiru-tiru, Ya nggak boleh nomor satu, ikut-ikutan. nggak boleh ikut-ikutan. termasuk yang itu tadi kan Itu apa hubungannya dengan cintanya Allah kepada Nabi Muhammad sehingga ketika ada umatnya yang Oh iya pasti itu. tampak jiwa Muhammadnya Iya. ini yang menjadikan Iya, kembali ke diapresiasi nur, oleh Allah. diapresiasi. Diapresiasi. Ini. Keunikannya itu kan nggak niru. Nggih. Nggih. Jiwa Muhammad yang bagaimana kah? Enggak, artinya kan
iman yang menur di dadanya pelaku ibadah Ya. itu sudah mensifati Nur Muhammad yang sangat dicintai oleh Allah. Apa seperti itu, sehingga walaupun kecil tapi itu seakan-akan menunjukkan kembalinya ke Ya, cinta Buktinya kan murninya. setiap tanggal 12 Rabiul Awal beli pakaian baru kemudian disedekahkan ke orang yang Nggih. membutuhkan, itu kan dalil kuat atau bukti nyata cinta kepada Nabi Muhammad. Nggih. Nah, kemudian melakukan seperti itu hasil ijtihadnya, Nggih. tidak niru-niru. Mboten nirunya. Nah, ini yang diapresiasi oleh Allah. Termasuk yang juga ada populer seringkali disampaikan di khotib-khotib Jumat niku, bahwa ada seorang majusi, kemudian begitu melihat anaknya di bulan Ramadan makan, dimarahi dan seterusnya, itu kan kemudian menjadikan si majusi ini mendapatkan apresiasi itu Ya tadi. itu kalau dilihat dari langit, ini mencuri perhatian Allah, istilah lain Allah menjadi memuji. Nggih. Nggih. Bo. Nah, ya ini yang dapat poin-poin itu ya, yang inisiatif, yang murni gitu, yang murni dari dalam hati, yang pening, yang murni. Ya. Kalau nggak murni nggak akan begitu ini. Majusi, seorang majusi, anaknya makan sembarangan Siang-siang di bulan Ramadan, marah. Ini apa kalau nggak? Imanan waktu saban. Iya itu. Padahal majusi itu. Ya. Padahal majusi dimarahi anaknya, terus ditarik, pokoknya ojo mangan iki bulan Ramadan, iki wong Islam iki poso. Wah, ini kan seandainya saya yang ya, Ada apresiasi. apresiasi lah. pasti. Termasuk lagi itu kan yang saya ingat itu kan ada orang yang ya luar biasa nakal dan dablek dan selama hidupnya tidak pernah menjalankan perintah dan seterusnya. Itu kan kemudian di akhir hayat si bapak ini berpesan ke anaknya, nak, kalau saya meninggal jangan dikubur, dibakar saja, kemudian abunya kamu sebarkan ke laut-laut. Iya. Kenapa Pak? Saya takut bertemu Allah. Benar-benar. Loh, gara-gara ini aja kemudian diampuni. Ya itu cerita yang masyhur. Nggih. Padahal pelaku dosa-dosa besar. Nggih. Wis pelaku dosa dan belum melakukan perintah Allah. Nggih. Dan punya rasa takut. Ini yang- termasuk Sampai rasa takutnya mengalahkan, Nggih. ya, mengalahkan ahli ibadah dan sebagainya dengan lihat pesan Nggih. seperti itu. termasuk al haya'u Itu minal kan- iman, gambarnya Itu seperti kan ini. ya imanan wahtisaban. Nggih, nggih. Nggih. Kalau Ya. nggak imanan wahtisaban nggak akan begitu. Sungkan sak pol-pole. Itu tobatnya diterima karena dialog. Ada dialog, 3 kalimat, 3 pertanyaan. Begitu dilaksanakan oleh anaknya, rohnya ini ditanya, kenapa engkau melakukan seperti itu? Karena aku takut sekali dengan Allah. Ini kan sudah merasa salah dosa yang mana. Kemudian aku malu bertemu Allah. Ini kan berarti meyakini akan bertemu. Nggih. Oke, kemudian aku menyuruh begitu. Tapi ini diapresiasi oleh Allah, itu ada dialog yang menjadikan Allah itu mengapresiasi adalah, ya Allah, sungguh aku ini orang bejat, pelaku dosa maksiat. Namun sesungguhnya ya Allah, sesungguhnya utawa sakjane ngoten Gusti, kula niku kepingin dadi wong soleh, kula niku asli. Asli kepingin. Tapi kula niki kalah kali nafsu. Ada pengakuan. Iya, 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 ini. Asline kula kepengin. Kalau ditiru iki, kalau ditiru. Iya. Bisa jewisan. Ingin ngasih. Tapi repot Masih aja. ada harapan itu. Apa tidak jadi andalan orang Ini gak niru bodoh malah. kepingin Ini. nih, bodoh Loh, kepingin. lah iya ini, Ditiru, ini ditiru. komentari tadi ini kalau ditiru. Sekarang ditiru. Nah ditiru wis siji palsu. Iya. Sing menarik duka teng kitab napa niku? Kula tasih emot ane. Jadi ada orang ini yang
biasa rentenir. Hmm. Rentenir. Nah, kemudian ke debt kolektornya dia pesen. Nek ono sing gak iso nyaur utang, gak iso mbayar, ojo dipaksa. Bahkan wis gak apa-apa, ojo ditagih. Nopo debt kolektornya ini tanya ke si bosnya ini. Aku wedi engko nek di akhirat ditagih karo Gusti Allah. Nah, gara-gara seperti itu aja. Lah ya itu kan pemahaman dalam. Yaitu imanan wahtisaban itu. Itu masuk kategori imanan wahtisaban. Dan itu tidak meniru atau mencontoh yang lain. Itu hasil tafakkur, tadabbur yang dalam. Yaitu imanan wahtisaban. Dari Kesadaran yang muncul dari pemikirannya sendiri. Nah, dari banyak hal tadi itu kalau disimpulkan, terus kitanya ini harus bagaimana, Gus? Ini Ya. untuk kesimpulan dari Kesimpulannya perbincangan kita harus ini. kreatif melakukan ibadah dan ubudiyah yang kita kira-kira sendiri, yang asli Panggilan ramuan tafakkur tadabbur kita. Itu yang diapresiasi oleh Allah, atau yang disenangi, itu yang hasil, kalau ulama gitu ya ijtihad. Hasil ijtihad. Tapi kalau yang ijtihad itu kemudian jaminan kebenaran ijtihadnya itu tidak. Ya. Bagaimana? Itu kan bagi mufti atau bagi ini pribadi. sesuatu yang sudah jelas, yang sudah jelas diperintah anunya, kemudian kreasi anunya. Ijtihad iku. Jadi Kok kapan ae maneh? umpamane ngeten, umpama ada Ayo. orang Umpamane di luar kok ae. di luar Ramadan, Ayo. dia selalu maksiat Nah, untuk menghormati bulan Ramadan. Bulan Ramadan berai sik. Nanti setiap bulan Ramadan berai terus apa gitu. Itu apa masuk Menghormati kategori- bulan Ramadan. kategori yang ini kreasi yang Ya, bagus ini. kreasi, Pak. ya untuk kreasi-kreasi itu. Tadi kan pesannya sudah. Kan- Jadi imanan waktu sabar. Iman ya. Nah, maka Enggak sudah. termasuk itu. Nggak termasuk. Biasa itu. Kita lanjutkan nanti. Kita lanjutkan kapan-kapan. Ini imanan waktu Waktu apa? sabarnya sudah. Waktu sabar. Iya, iya, iya.